Baik, kita mulai. Ini adalah video kedua. Yang sebelumnya, video pertama adalah tentang materi dari to upper, to lower, dan equals. Jadi video bagian part 2 ini adalah membahas tentang codingan. Oke, saya sudah membuka di online GDB ya. Kita akan membuat mungkin sebuah variabel yang tipe datanya string. Ini saya tidak menggunakan kelas dulu ya, karena biar kalian lihat perbedaannya ya. Misalnya ada string teks 1 sama dengan universitas ya. Robi aja lah ya. Kemudian ada variabel 2 mungkin namanya adalah ya, kapital gitu ya. Kapital huruf kapital. Nah, seperti ini. Kemudian huruf kapital ini adalah variabel yang merubah teks 1 menjadi huruf kapital semua ya. Berarti di sini ada teks 1 tadi. Terus kan ada cara penulisannya ya, sudah saya jelaskan. Teks 1, kemudian panggil fungsinya atau metodenya adalah to upper ya, titik koma, seperti itu aja. Ketika dijalankan ini hasilnya masih kosong karena kita belum write atau belum menampilkan hasilnya. Ya tinggal gunakan console write line, apa yang di write, apa yang ditulis, yaitu huruf kapital. Maka hasilnya ya, saya buat lagi ya, saya jalankan dulu, coba lihat. Maka huruf kapital, mana teks 1 Robi? Oh sorry ya, ini nggak pakai kutip, saya terlalu semangat ya. Ini hello world-nya saya nggak pakai nih. Seperti ini, saya jalankan, maka Robinya hurufnya menjadi huruf kapital atau huruf besar ya. Jelas ya perbedaannya nih. Ada gaya penulisan coding lain, bisa juga ini kita langsung taruh di write line. Kita cut aja ya. Kita langsung gunakan di write line tanpa ada variabel yang ditampung dulu. Kalau ini dia ya. Nah, sama aja sih hasilnya. Cuman gaya penulisan codingnya berbeda ya. Kalau yang lebih singkat seperti ini ya. Saya Ctrl Z dulu semuanya. Nah, ini kembali seperti ini. Pada materi, gaya penulisannya adalah seperti ini ya. Kemudian itu adalah cara merubah metode dari to upper. Berikutnya kita coba ya. Jadi ada dua buah teks ya. Ada teks 1 dan teks 2. Mungkin di sini adalah Setiawan ya. Saya acak aja ya, huruf besar kecilnya. Saya mau lihat hasilnya. Kemudian teks 2 ini akan kita gunakan ya, akan kita rubah menjadi huruf kecil semua. Kalau tadi to upper, sekarang kita gunakan metode to lower. Berarti di sini teks 2 ini gaya penulisan coding yang berbeda ya. Gunakan di sini adalah to lower. Seperti ini. Maka hasilnya adalah, jalankan dulu. Yang di atas Robi inputannya huruf kecil berubah menjadi huruf besar gara-gara menggunakan metode ini ya. Adanya teks 1 titik to upper. Kemudian Setiawan ya, SET-nya huruf besar semua. Saya rubah menjadi huruf kecil semua dengan menggunakan metode to lower. Ini dia. Ya. Jadi ini gaya penulisan yang berbeda. Atau saya bagusin aja seperti ini ya, biar kalian lebih tahu bedanya. Seperti ini misalnya. Nah, ini dia. Ini saya pembahasan dari yang gampang dulu ya. Jelas ya. Nah, jadi ada teks 1, isi value-nya adalah Robi dengan huruf kecil semua. Kemudian kita akan membuat variabel tampungan. Yang variabel tampungan ini adalah metode atau merubah teks 1 menjadi huruf besar semua. Kemudian kita akan tampilkan hasil dari perubahan teks 1 menjadi kapital itu menggunakan write line. Ya.
tinggal panggil aja variabel yang sudah menampung perubahan huruf teks 1 tadi. Variabelnya apa? Yaitu huruf kapital. Jadi konsol readline huruf kapital. Ini cara penulisan gaya coding yang pertama. Jadi kita butuh variabel tambahan. Atau cara lebih singkatnya seperti ini. Yang kedua ini saya menggunakan lower ya, atau huruf kecil semua. String teks 2 ada huruf random ya, Setiawan, SET-nya huruf besar semua, tapi sisanya huruf kecil. Kemudian console readline. Teks 2 tuh yang ini, yang isi nilainya adalah Setiawan, benar ya. Kemudian akan kita rubah menjadi huruf kecil. Jadi cukup tulislah teks 1, yaitu nilainya Setiawan, menjadi huruf kecil. Ya, bacanya seperti itu. Ketika dijalankan, maka hasilnya Robi menggunakan kapital semua, sedangkan Setiawan menggunakan huruf kecil semua. Gampang ya? Nah, kemudian kita akan menggunakan fungsi berikutnya ya. Fungsi metode, yaitu equals atau sama dengan membandingkan ya. Misalnya ada seperti ini, ada string A, ya bolehlah string A, B ya. String A nilainya jangan pakai A lah ya, pakai misal tulisan 1 gitu aja. Nilainya adalah A, seperti itu. Kemudian tulisan 2 nilainya adalah A kapital besar ya, huruf besar. Terus bagaimana cara membandingkannya? Sebentar saya expand dulu. Nah ya, cara membandingkan atau menggunakan equal seperti ini ya. Console readline. Sebenarnya kayak gini cukup ya. Kita buat contoh yang yang menampung variabel dulu. Misalnya string atau bool lah ya. Bool hasil perbandingan. Nah, seperti itu panjang banget, tapi mungkin dengan variabel seperti ini mahasiswa lebih gampang mengerti ya. Sebenarnya dengan huruf kata-kata singkat udah cukup ya, tapi biar kalian lebih gampang memahami. Tulisan 1 titik equals apa yang mau dibandingkan dengan tulisan 2. Jadi tulisan 1 akan dibandingkan dengan tulisan 2. Kemudian kita coba lihat hasilnya, hasil keluarnya console readline. Apa yang mau dilihat hasilnya yaitu hasil perbandingan titik koma. Kita jalankan. Maka hasilnya adalah bool, string aja lah ya. String simbol di 13 hasil tulisan error titik koma bool, jalankan. Maka hasilnya adalah false. Kenapa? Bacanya seperti ini ya. Ada tulisan atau variabel tulisan 1, isi nilainya adalah A kecil. Kemudian tulisan 2, nilainya adalah A besar. Kemudian bool. Bool itu pernyataan benar atau salah, true atau false ya. Hasil perbandingan itu kita buat nama variabel namanya hasil perbandingan. Yang hasil perbandingan ini adalah nilai perbandingan antara tulisan 1 dengan tulisan 2. Jadi tulisan 1 sama dengan tulisan 2, jika enggak sama dengan maka hasilnya adalah false. Baca seperti itu ya. Tulisan 1 sama dengan enggak sama tulisan 2. Nah, ini akan ditampung dari sini sampai sini akan ditampung semuanya ke dalam variabel namanya hasil perbandingan. Kenapa kita butuh console readline? Karena kita akan menulis, kita akan memprint out, kita akan mencetak hasil dari perbandingan yang nantinya akan keluar hasilnya yaitu false, seperti itu ya. Atau kalau mau lebih sederhana boleh juga ya, ini kita seperti biasa, kita nggak butuh ya, hapus saja ya, kita langsung di sini sama juga hasilnya tanpa menggunakan variabel bantuan, maka hasilnya sama ya. Nah, makanya waktu tadi di materi saya bilang ya, R kecil sama R besar itu tidak sama ya. Kayak yang tadi saya contoh analogi password ya, ada Robi kecil sama R-nya kecil, Robi lagi R-nya besar, itu kalau di email pasti bisa login. Tapi
Kalau sebenarnya itu codingnya berbeda nih. R kecil dan R besar tidak sama dengan. Tapi kalau ketika saya buat R kecil sama-sama R kecil, maka pasti hasilnya adalah true. Artinya benar. R sama dengan R. Nah, benar kan? True. Kita lihat. Kalau kita lihat pada, pada misalnya anggaplah ini ya. Ini saya rubah, saya login menggunakan Robi Setiawan, tapi hurufnya adalah huruf kapital. Kita lihat hasilnya, apakah dia bisa login? Jawabannya bisa, ya. Kemudian kita logout lagi, kita gunakan Ruby dengan huruf kecil, ya. Kemudian kita login, hasilnya adalah iya, tetap bisa. Kenapa? Karena di sana secara tidak langsung ada fungsi to lower. Ya. Nah, adaptasinya gimana? Ya, mungkin seperti inilah ya. Nah, kita akan buat skenario di video berikutnya. Saya potong dulu agar durasinya tidak terlalu lama. Di part 3, oke? Mungkin ini pemahaman sederhana. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.